Oke, baik. Sudah 14.15. Sudah lebih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Mei kita akan mengagendakan ada sosialisasi bangkit yang akan disampaikan oleh teman-teman Bangkit 2023 dan ada satu yang sebelumnya gitu ya yang sudah mendapatkan sertifikasi global tentang Android. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti sampai akhir berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pak Garno selaku Wakil Dekan Akademik Fasilkom yang sudah bergabung bersama kita. Dipersilakan kepada Bapak untuk memberikan sambutan, arahan, dan juga mungkin penjelasan mengapa sih mahasiswa perlu untuk mengikuti program Bangkit ini. Dipersilahkan kepada Pak Karno. Terima kasih Bu Beta. Eh, Selamat siang teman-teman yang dilajahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sosialisasi bangkit ya buat teman-teman dari yang mungkin ada teman-teman mahasiswa yang sudah pernah ikut bangkit, ada juga yang sekarang mau ikut. Kalau dari kami di fakultas sangat berharap buat teman-teman ikut program Kampus Merdeka, apalagi Bangkit ya. Mungkin yang lagi berjalan di Kampus Merdeka itu kalau tidak salah sekarang masih MSIB, baik magang atau studi independen, kemudian juga kampus mengajar, kemudian sekarang Bangkit nanti akan tipe waktunya ya. Kemudian banyak sekali keterampilan-keterampilan yang bisa diperoleh dari Bangkit gitu. Dan Bangkit juga di Kampus Merdeka bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang gabung dalam Bangkit gitu. Dan teman-teman di sana bisa menggali dari keterampilan-keterampilan yang di menjadi program dari Bangkit tersebut gitu. Mungkin sedikit banyak tentunya sama, garis besarnya adalah kita belajar di luar kampus sehingga memiliki keterampilan yang tidak diperoleh di dalam kampus. Di sana akan menghadapi keterampilan yang sesungguhnya, di sana menghadapi project base yang sesungguhnya, di sana akan menghadapi mentor dari perusahaan yang sesungguhnya seperti itu. Jadi ranahnya lebih greget lah gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin di tahun kemarin sudah ikut Bangkit, terima kasih banyak. Dan kalau yang sekarang mau ikut lagi juga dipersilahkan. Kemudian lihat persyaratannya. Buat teman-teman yang belum, juga saya berharap banyak ya ikut mendaftar lah karena tidak banyak pula dari kami di dalam internal ini membekali keterampilan-keterampilan buat teman-teman yang kami juga banyak keterbatasan gitu ya. Sehingga teman-teman mahasiswa bisa belajar dari tempat lain yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih, dan itu sangat menguntungkan buat generasi seperti kalian gitu ya. Gitu. Saya sangat berharap dan apresiasi buat teman-teman jika mau mendaftar dan mengikuti program yang akan dicanangkan ini gitu. Itu sih dari saya secara praktek akademik, karena kami juga banyak berharap imbasnya dari keterampilan yang teman-teman peroleh di luaran sana itu, khususnya yang katakanlah linear dengan keterampilan kita yang sama-sama katakanlah ilmu komputer dengan berbagai macam keterampilan gitu yang sangat luas, dan itu didapatkan oleh teman-teman di luaran sana, dan itu akan memperkaya kemampuan teman-teman untuk mampu berkompetisi di dunia kerja nanti ketika sudah lulus gitu. Tentunya di kami akan secara tidak langsung menanamkan keterampilan buat teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat gitu. Itu aja sih dari kami, dan terima kasih banyak buat Bu Beta yang selalu mentoring
mahasiswa-mahasiswi untuk kegiatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karno. Oke, baik teman-teman yang sudah bergabung bisa lanjut ke agenda berikutnya. Kita di sini sudah bergabung bersama kita ada Irfan, Cahya, dan juga Aji untuk penjelasan terkait program Bangkit. Sambil mendengarkan nanti boleh ngajak lagi teman-teman yang lain, baik itu angkatan 2020 atau 2021 yang semester depan bisa masuk ikut ke MSIB batch kelima. Atau kalau misalkan punya teman di prodi yang lain yang kepo juga tentang Bangkit, boleh diajakin ke sini. Oke, selanjutnya forum saya serahkan ke Irfan, Cahya, dan Sasaka untuk menyampaikan terkait Bangkit. Silakan. Cek cek. Apakah suara saya terdengar jelas, Kang Ton? Jelas. Oke. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Beta Sari dan Bapak Garmenkom yang sudah memberikan izin dan tentunya mendukung kegiatan ini untuk mensosialisasikan tentang program Bangkit yang kebetulan di tahun ini itu dilaksanakannya 2 batch ya. 2 batch itu berarti yang sebelumnya yang sekarang kita laksanakan dan ya, tentunya batch 2 yang akan nantinya dilaksanakan. Oke. Dan tentunya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah join di sesi ini dan terima kasih kepada Kang Cahya sebagai cohort Bangkit bersama saya di batch ini dan juga Kang Aji ya sebagai Bangkit Graduate dan Google Certificate untuk Associate Android Developer. Oke, kita akan berkenalan dulu mengenai apa itu Bangkit dan kenapa kita mesti join Bangkit. Oke, next slide, Kang. Oke, nah kita akan bahas beberapa agenda. Yang pertama itu kita akan mencari tahu dulu tentang Bangkit dan kita akan kenalan lah mengenai program Bangkit itu seperti apa dan siapa saja penyelenggaranya dan kontributornya siapa aja. Gitu. Kemudian kita akan bahas juga mengenai benefit dan syarat untuk join di Bangkit di batch selanjutnya ataupun di tahun yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu kita akan mencari tahu bagaimana untuk cara mendaftarnya. Oke, next slide. Nah, kita akan bahas tentang Bangkit dulu ya. Nah, jadi untuk Bangkit ini sebenarnya simpelnya adalah suatu program ya yang dikeluarkan oleh Google, GoTo dan Traveloka pada saat itu. Nah, jadi program Bangkit ini merupakan sebuah program kesiapan karir yang tentunya ini akan menciptakan talenta-talenta digital yang berkaliber tinggi ya kalau di sini tuh. Jadi dari quotes-nya juga atau dari word-nya juga itu berkaliber tinggi, artinya kalau kita ikut Bangkit itu kita akan dapat knowledge dan pengetahuan mengenai hard skill, soft skill, tentunya sesuai dengan bidang yang kita ikuti gitu ya. Itu benar-benar suatu apa ya, kalau misalkan kita mengikuti Bangkit dengan catatan ya serius tentunya untuk mengikuti Bangkitnya dan kita mendapatkan milestone atau pencapaian-pencapaian yang ditentukannya sesuai dengan timeline-nya, kita akan mendapatkan banyak sekali opportunity gitu dan kita akan banyak kenalan dengan ahli-ahli ataupun master-master gitu ya di bidang yang kita tekuni. Nah, kemudian di sini ada total student-nya. Nah, ini berkaca di beberapa batch lalu ya. Ini sebenarnya ada 5.013 student untuk Bangkit. Nah, kemudian di sini itu ada total kampus yang menjadi partisipan di Bangkit itu ada sekitar 376 kampus yang telah berpartisipasi dan termasuknya Unsika. Unsika juga berpartisipasi, tetapi kita saat ini masih
menggencarkan supaya kawan-kawan itu aware dengan program Bangkit ini, bahwasanya program Bangkit ini bakal menolong gitu ya karir kawan-kawan dan menyiapkan soft skill atau hard skill kawan-kawan untuk nantinya siap bertempur di industri gitu ya nantinya, karena kan saingannya yang nanti kita lulus tuh banyak sekali gitu. Nah, salah satu cara untuk hacknya itu adalah dengan kontribusi atau mengikuti kegiatan Bangkit ini. Kemudian di sini untuk female-nya kita ada 26% ya, karena ini cukup satu pencapaian ya, karena sekarang itu perempuan juga bisa loh gitu ya untuk menjadi seorang developer atau engineer gitu ya di 3 bidang yang ada di Bangkit, mobile development, machine learning ataupun cloud gitu ya. Nah, ini kawan-kawan yang perempuan itu bisa sekali ya, dan welcome join, bahkan itu sangat didukung sih oleh Google, karena kan di Google sendiri itu ada WTM atau Women Tech Maker gitu, jadi sangat bisa didukung sekali. Kemudian di sini small and medium city itu ada sekitar 62%. Jadi kawan-kawan kalau misalkan ada yang di pelosok gitu kan susah dan segala macam, itu jangan jadi alasan untuk tidak ikut gitu. Karena sekarang itu banyak sekali kawan-kawan yang jauh sekali gitu ya dari daerah yang meskipun memang daerahnya belum kita kenal, tapi mereka bisa grow di Bangkit ini. Kemudian ada non IT background ya. Jadi kawan-kawan misalkan ada yang dari non IT di luar Fakultas Ilmu Komputer misalkan, itu bisa sekali di Bangkit gitu ya, join di Bangkit, karena di Bangkit itu welcome, jurusannya mau apapun asalkan punya suatu keinginan gitu ya dan motivasi untuk mengikutinya. Nah, ini kemudian ada diploma program itu 7%. Oke, dan ada 3 bidang yang akan kalian pilih gitu ya nantinya kalau misalkan ingin join di Bangkit. Yang pertama itu tentu ada machine learning atau ML. Ini nantinya kawan-kawan akan dapat kesempatan untuk mengikuti TensorFlow Certificate. Di sini tentunya dengan catatan pencapaian atau milestone yang baik ya di Bangkitnya. Oke, kemudian also ini ya, mobile development itu jelas karena saat ini sebenarnya mobile development itu yang paling sedikit sih bocorannya ya. Kalau misalkan kawan-kawan ingin tahu gitu. Kenapa paling sedikit? Karena rada agak-agak resikonya tinggi gitu ya, karena lumayan juga. Nah, yang paling banyak itu sekarang itu di ML dan cloud sih. Nah, kemudian ada cloud computing yang terakhir. Oke, next. Oke, nah ini ada video ya kawan-kawan tentang cerita inspiratif alumni, mungkin bisa di play dulu Kang. Oke, itu ya untuk videonya. Mungkin suaranya nggak kedengeran ya, mungkin nggak ke input tadi. Oke, tadi udah ada subtitlenya sih. Oke, jadi di dalam video tersebut itu kita didukung ya Bangkit itu oleh pemerintah tentunya, karena Presiden Joko Widodo atau Bapak Presiden pada saat itu memang mengetahui akan program Bangkit ini dan didukung secara langsung oleh Bapak Nadiem Makarim ya sebagai Menteri Kemendikbud. Oke, next. Nah, kita lanjut ke bagian yang paling penting ya di sini. Kalian harus tahu dulu di kita di sini itu di Bangkit itu bakalan belajar pilih salah satu ya, maksudnya salah satu dari ketiga bidang ini. Jadi bidang machine learning, kemudian mobile programming ya, dan cloud computing. Semuanya itu kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mengambil sertifikasi associate-nya ya, sorry ya, dengan Android pun nanti ada sertifikatnya, kemudian begitupun dengan cloud computing juga ada sertifikatnya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, Bangkit itu merupakan program kesiapan karir
itu yang disediain yang didesain dan dipimpin oleh Google tentunya ya, dengan beberapa partnernya ada GoTo, Gojek Tokopedia dan juga Traveloka. Nah, kemudian di sini sebenarnya kita akan mencari ya di Bangkit ini nantinya di batch selanjutnya itu sekitar 4.000 mahasiswa di seluruh kampus di Indonesia untuk berpartisipasi pada program Bangkit di semester ganjil ya. Berarti ya kawan-kawan bisa masuk di semester 5 ataupun nanti semester 7. Seperti itu untuk di Bangkit sendiri. Nah, di sini ada tiga learning path yang nantinya akan kita pelajari. Oke, next. Oke ya. Nah, ini tentang Bangkit dari Bapak Nadiem Makarim. Jadi Bangkit itu salah satu program Kampus Merdeka yang bikin kita semua bangga gitu. Karena as you know ya guys, jadi untuk di Bangkit itu awal-awal sebelum ada MSIB, sebenarnya Bangkit itu udah grow dulu gitu ya. Saya masuk kampus misalkan di tahun 2020, itu saya ikut sosialisasinya Bangkit. Tuh ya. Awal-awal itu saya ikut Bangkit sosialisasinya gitu. Ingin mengetahui apa itu Bangkit dan ternyata keren gitu Bangkit itu. Hanya saja di situ saya baru semester 1 dan nggak bisa join gitu ya, nggak bisa gabung lah di Bangkitnya gitu. Nah, jadi saya ikut, kemudian oh ini ternyata keren. Sebelum ada MSIB itu Bangkit dulu yang ternyata menawarkan KM sebenarnya konversi SKS 20 SKS gitu kan di kampus atau belajar di luar gitu. Dan itu didukung oleh Bapak Nadiem Makarim gitu ya. Nah, next, Dir. Oke, ini Mitra ya, Universitas Mitra yang sudah bermitra dengan Bangkit. Di sini ada ya, mungkin kalian sudah tahu ya dengan logo-logonya. Di sini beberapa univ tuh udah bermitra dengan Bangkit. Mungkin mereka bermitranya dengan cara mengirimkan peserta atau delegasi dari kampusnya itu lebih dari 50 atau sekitar 50 orang gitu ya. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, untuk Unsika gimana? Unsika saat ini masih belum. Insya Allah kita usahakan ya. Mudah-mudahan sih kita dapat ada di salah satu di sini gitu ya, logo kita gitu ya. Kita coba usahakan karena di yang ini tuh pesertanya itu lumayan karena di setiap kampus itu yang ada di situ mitranya sekitar minimal itu 50 yang join gitu. Oke, next. Oke, ini masih mitra ya. Oke, next juga. Oke, untuk selanjutnya mungkin tentang manfaat ya, tentang manfaat untuk ikut Bangkit itu apa sih gitu ya. Nah, oke, sebelumnya kita jelasin dulu mengenai garis besar metode belajarnya itu di Bangkit itu nantinya seperti apa gitu. Jadi kalau kawan-kawan pernah dengar atau pernah ikut forum itu, wah itu yang join Bangkit itu hektik tuh, dia nggak bisa misalkan main gitu kan karena sibuk ngerjain project atau sibuk ngerjain capstone tugas akhir. Nggak kayak gitu juga sebenarnya, tergantung dari kawan-kawan dapat mengatur waktu. Nah, di Bangkit ini kita diajarkan untuk one day itu bekerja itu seperti di industri gitu ya, 8 jam sehari gitu. Jadi kita belajar, mau itu ngerjain kursus, meeting, kemudian ngerjain project, ya itu tuh sekitar 8 jam dan itu benar-benar harus kita lakukan gitu ya kalau misalnya ingin terasa gitu. Nah, ini kita belajarnya seperti itu. Kemudian di sini ada soft skill-nya, kita akan belajar soft skill tentu. Ini ada critical thinking, time management dan segala macam sampai di staff evaluation gitu. Ini kita akan belajar soft skill. Kemudian juga English course juga kita akan belajar. Tentu, nah di sini ada learning methodenya. Nah di sini ada time per learning path ya, misalkan di Android itu ada 455 jam gitu untuk belajarnya. Nah ini ada pembagian-pembagiannya, ada di online self-paced itu berapa, kemudian di project base itu berapa, sama online sinkronis itu berapa. Jadi untuk di sini di Bangkit ini metodenya ini kayak gini ya. Jadi ada perbagian-bagiannya. Nah, ini online self-paced itu dia kita ngerjain kursus yang di-deliver oleh Bangkitnya. Itu ada decoding Coursera ya dan GCSB gitu ya untuk platform kursusnya. Kemudian di sini ada
online sinkronus. Jadi ini langsung ya tatap muka. Nah, di ini itu ada IELTS, jadi soft skill, ya ada discussion juga. Nah, ini itu dia sinkronus gitu, tatap muka langsung. Dan di sini ada project base atau capstone, ini project akhir, sama ini ada ini ya conclusionnya. Oke, dan seperti yang kalian tahu, jadi untuk di Bangkit ini kita learning-nya itu full English, baik itu kita berdiskusi di forum, kemudian pembelajarannya itu kita menggunakan full English untuk pembelajaran di Bangkit. Oke, next. Nah, ini untuk salah satu contoh ya untuk pertemuan sinkronusnya. Ya, ini kita langsung belajar dari pakar IT-nya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada IELTS atau soft skill, pertemuan soft skill itu kita disajikan dengan benar-benar mereka itu orang-orang industri gitu. Misalnya dia bekerja di salah satu perusahaan yang tentunya sesuai dengan bidang yang kita tekuni ya di Bangkit ya, kita ikuti di Bangkit. Itu benar-benar didatangkan di industri langsung. Nah, ini ada salah satu contohnya, ini instructor lead training ya. Ini Bapak Johannes, ini dari Google Cloud. Kemudian di sini ada contohnya mentoring session. Nah, ini dari Google ya, senior ML engineer. Kemudian di sini ada guest speaker, atau di sini itu speaker yang ini tuh didatangkan secara langsung gitu untuk siswa-siswa yang ada di Bangkit. Tentunya speaker yang didatangkan di sini tuh benar-benar speaker yang profesional gitu ya, dari industri langsung. Di sini tuh ada Giovanni ya. Dia itu head of GoPay system gitu, at Gojek. Oke. Nah, ini dan 72% dari semua sesi Bangkit ini dipimpin oleh oleh orang-orang yang langsung di profesional gitu, praktisi industri langsung. Oke, next. Nah, ini contohnya di kita di Bangkit itu ada weekly session ya, dengan mentor. Kita akan dapat mentor dan ada dapat pembagian kelasnya. Di situ kita akan di mentori ya, ataupun di situ kita akan sharing-sharing mengenai bagaimana cara memanfaatkan semua resource Bangkit, termasuk di course-nya, teman-temannya, koneksinya gitu ya. Itu kita akan dikasih arahan, kemudian kita akan juga di monitoring ya, progres dari course kita seperti apa, adakah kendala gitu. Kalau misalnya ada kendala, kita bisa discuss with mentor gitu, bisa one to one ataupun one to many seperti ini ya. Nah, itu untuk weekly session. Jadi nanti setiap minggu itu pasti ada weekly session untuk mentoring gitu. Next. Nah, ini mungkin akan dijelaskan oleh Kang Cahya untuk keuntungan dan nanti sampai syarat pendaftaran. Oke, mungkin silakan Kang. Saya izin melanjutkan. Jadi untuk keuntungan yang pertama adalah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat Google global dari Google gitu. Kalau dari machine learning itu ada TensorFlow Developer, sertifikatnya. Kalau dari Android ada Android Developer Associate. Kalau dari Cloud Engineer ada ya semacam dari GCP gitu sertifikatnya. Nah, terus keuntungan yang kedua adalah kurikulum dan instruktur yang berasal dari industri tadi yang dijelasin oleh Kang Irfan sebelumnya. Jadi mereka tuh benar-benar paham gitu tentang bidang tersebut dan benar-benar menerapkannya gitu dalam kehidupan industri gitu. Terus kita juga ada persiapan mengenai keterampilan untuk karir gitu. Misalkan ada IELT untuk time management gitu. Bagaimana kita caranya mengatur waktu. Terus ada juga IELT tentang project manager sebelumnya tuh. Nah, itu tentang persiapan karir gitu. Soft skill-nya lah istilahnya gitu. Selain soft skill ada tentang teknologinya juga. Jadi kalau teknologi lebih bahas kepada masing-masing jurusannya atau masing-masing learning path yang kita ambil. Misalkan kalau MD bahas tentang seputar materi MD yang kita pelajari secara pribadi gitu, nanti dibahasnya dalam sesi sinkronus atau Google Meet gitu. Terus ada sesi bahasa Inggris juga, itu untuk belajar bahasa Inggris. Dan kemarin tuh pas sesi bahasa Inggris tuh pematerinya benar-benar dari orang luar gitu. Jadi benar-benar kita tuh diajarin gimana caranya menggunakan bahasa Inggris yang baik gitu, yang sesuai untuk internasional gitu. Terus benefit yang keempat itu kita mendapatkan full konversi SKS sebanyak 20 gitu. Terus yang kelima, kita mendapatkan lowongan kerja ketika lulus gitu. Nah, ini juga ada beberapa cerita dari alumni sebelumnya.
Jadi ada beberapa perusahaan yang meminta tuh lowongan kerja hanya untuk bangkit gitu di kriterianya. Jadi itu adalah keuntungan tersendiri untuk para lulusan bangkit gitu. Jadi dia dapat meng-apply atau mendaftar gitu ke lowongan tersebut yang dikhususkan untuk bangkit gitu. Ada yang dikhususkan untuk bangkit atau siapa aja gitu. Terus yang keenam nih, nah ini yang paling menarik sih. Jadi ketika kita jadi di Bangkit tuh di akhir pembelajaran ada yang namanya capstone produk. Nah di capstone produk ini kita membentuk tim. Yang pertama kita membentuk tim berjumlahkan 6 orang. Nah dari 6 orang ini kita bikin suatu produk gitu. Suatu produk dari suatu permasalahan dan di permasalahan yang benar-benar terjadi gitu di kehidupan nyata. Dan nanti itu kita presentasikan produk tersebut gitu. Nah, produk tersebut harus dalam bentuk yang telah jadi gitu atau bisa digunakan. Nah, ketika produk yang kita presentasikan tersebut menarik panitia bangkit gitu atau dapat juara lah gitu, dapat produk capstone terbaik gitu. Nah, itu bakal dapat dana inkubasi sebesar sekitar 140 juta gitu. Dan mentor untuk membangun startup gitu. Jadi ketika kita mendapatkan menjadi produk capstone terbaik, kita mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah sebesar 140 juta untuk modal dan mentor dari industri gitu untuk bagaimana sih caranya kita membangun startup gitu. Ini paling menarik sih menurut saya gitu. Terus nah ini ada beberapa blog gitu dari beberapa alumni Bangkit yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi global gitu. Salah satunya di Unsika tuh ada Kang Sesaka Aji gitu mungkin di sini. Nanti kita sharing-sharing di akhir sesi ini gitu dengan Kang Sesaka Aji. Dan untuk ini juga kalian bisa ngecek ada di blog Bangkit untuk pengalaman-pengalaman mereka gitu. Kalau kalian mau baca-baca. Dan ini juga ada yang beberapa tuh dari luar non-IT gitu kalau nggak salah. Nah ini yang dari non-IT dan berhasil lulus gitu. Dan bahkan sampai dapat sertifikat dari Google-nya. Bisa dibaca juga di blognya di blog.bangkit.academy gitu. Nah ini juga kita mendapatkan suatu keuntungan gitu melalui peluang karir sukses di perusahaan teknologi terdepan gitu. Untuk lulusan sekarang tuh ada 6,4 ribu peserta. Terus ada 108 perusahaan rekrut via Bangkit Career Fair gitu. Jadi nanti itu ketika kita udah lulus dari program Bangkit, katanya tuh ada Bangkit Career Fair gitu. Nah, di situ tuh ada kayak rekrutan gitu di situ. Dari beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Bangkit gitu. Dengan 2,3 ribu lowongan gitu atau posisi lowongan. Nah, di sini juga bisa dilihat tuh yang di merahin ini. Jadi dia requirements-nya untuk lulusan Bangkit gitu, dikhususkan untuk lulusan Bangkit. Jadi kita tuh mendapatkan privilege tersendiri gitu. Nah, di sini ada 85% ini tuh rate atau rata-rata kelulusan Bangkit di tahun 2022 gitu. Dan ini 27% pesertanya tuh perempuan gitu. Ini udah dijelasin di awal sih tadi. Dari 67% kota kecil gitu yang mendaftar. Jadi nggak bisa dijadikan alasan ketika kalian berasal dari daerah-daerah kecil gitu, yang kesulitan. Oke, selanjutnya ada siapa saja yang dapat mendaftar di program Bangkit. Yang pertama syaratnya adalah warga negara Indonesia. Tentunya kalian telah memenuhi syarat ini gitu. Mahasiswa aktif juga sudah. Berasal dari universitas yang terdaftar di Pdikdi. Nah, Universitas Singapura Bangsa Karawang pastinya sudah terdaftar. Terus berasal dari salah satu. Nah, di sini jadi kalian ketika sekarang masih semester 4, di semester selanjutnya kalian bisa mendaftar Bangkit gitu. Atau bisa mulai mendaftar dari sekarang gitu. Jadi untuk programnya itu dijalankan di semester depannya. Terus berasal dari seluruh program studi. Nah, ini berarti dibebaskan untuk semua program studi gitu. Baik program studi yang berhubungan dengan IT atau non-IT gitu. Terus belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Januari 2024. Jadi sebelum Januari itu
nggak boleh lulus dulu gitu di universitas tersebut gitu, nggak boleh mendapatkan gelar Eskom gitu. Mungkin kalau kalian di semester 4 kalian udah memenuhi syarat-syarat ini sih. Jadi kalian bisa mendaftar Bangkit. Nah, terus di sini juga ada alur registrasi Bangkit. Yang pertama kalian bisa buka di linknya di g.co/bangkit. Nah, di sini bisa dibuka. Terus kalian harus mengumpulkan beberapa formulir pendaftaran dan surat komitmen. Nanti ada template-nya di situ. Terus yang ketiga ada mengikuti 2 tes. Yang pertama adalah tes dasar pemrograman dan spesifik alur belajar gitu. Jadi misalkan kalau kalian memilih mobile development, nanti kalian akan dites mengenai materi dasar tentang mobile development tersebut gitu. Oke. Terus apa lagi? Tes kepribadian. Jadi kalian juga akan mendapatkan tes kepribadian gitu. Biasanya sih ini tuh tesnya dilakukan di platform Decoding sih kalau tahun kemarin gitu. Terus setelah mengikuti tes, kalian dapat mendaftar di Study Independent Kampus Merdekanya. Ini belum mulai sih untuk sekarang, jadi nanti kalian bisa nunggu dulu dibuka di Kampus Merdekanya. Tapi untuk daftar di Bangkit ini bisa dimulai dari sekarang gitu. Kalau untuk daftar di Kampus Merdekanya bisa nanti gitu, ketika udah dimulai. Karena kalau untuk sekarang ini belum dimulai sih. Dan di Kampus Merdeka tersebut kalian mengumpulkan surat rekomendasi dari kampus atau surat persetujuan gitu. Ini ada template juga nanti. Terus yang kelima adalah cek email Anda untuk status penerimaan. Jadi nanti itu kalian setelah mendaftar eh, mendapatkan email gitu, apakah ditolak atau diterima gitu. Nah, bisa juga kalian ceknya di folder spam. Soalnya suka masuk di folder spam gitu. Pokoknya dicek di semua itulah promotions juga updates atau junk email gitu. Takutnya ada keselip-selip gitu emailnya. Nah, ini contoh template dari surat komitmen. Ini untuk yang tahun lalu sih. Mungkin tahun ini juga sama. Bisa diisi aja sesuai formatnya. Kalau kemarin sih saya ngisinya diketik sih. Dan diterima sih alhamdulillahnya. Terus ini ada surat rekomendasi juga. Mungkin template-nya nanti bisa berubah sewaktu-waktu. Dan ini gambarannya aja seperti ini. Terus ini contoh SPTJM-nya. Nah, oke. Di sini kalian kalau mau daftar Bangkit bisa melalui link ini atau bisa di-scan. Dan mungkin penjelasan dari saya dan Kang Irfan cukup sampai sini. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sih. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Atau mau sharing gitu. Kayaknya kita lanjut aja dulu ke pembahasan sharing session dengan Kak Haji ya, untuk sebagai alumni dari Bangkit di batch kemarin. Oke, mungkin kita serahkan aja ya ke Kang Haji ya. Oke, terima kasih buat Irfan sama Cahya. Nah, mungkin dari saya perkenalkan diri dulu kali ya. Perkenalkan nama saya Sesaka Aji Nur Bantani. Saya alumni Bangkit 2022 di Learning Path Android Development. Oke, jadi saat ini saya aktif sebagai mahasiswa di semester 8 dan juga saya aktif sebagai external code reviewer di Decoding. Mungkin setelah itu saya lanjut ke ini sharing tentang pengalaman saya. Jadi pertama kali saya mengetahui Bangkit itu lihat di ini sih di postingan di sosial media gitu terkait pengalaman-pengalaman orang bisa dapetin sertifikasi global Android Assisted Developer dari Google itu. Karena saat itu saya tertarik buat dapetin sertifikasi, waktu mungkin masih 2020-an gitu. Jadi dari situ saya karena belum
bisa daftar kalau nggak salah tuh waktu itu. Jadi saya udah incer gitu buat ikut Bangkit. Nah, setelah itu di tahun 2022 itu kan Bangkit buka apa ya, buka pendaftaran. Itu tuh saya akhirnya daftar pertama lewat itu dulu kayak tadi lewat website Bangkitnya yang ji.co Bangkit itu. Setelah itu pas Kampus Merdeka dimulai, saya juga daftar di di platform Kampus Merdeka. Saat itu saya daftarnya cuma di Bangkit kebetulan dan alhamdulillah juga terima di mobile development. Mungkin di Bangkit sendiri ya menurut saya yang paling apa ya, yang paling memorable itu selain daripada yaitu kayak koneksi saya apa ya, bisa bersosial dengan orang-orang yang jago gitu, orang-orang yang apa ya namanya, punya passion gitu di teknologi, ketemu orang yang apa ya, jago infrastruktur server gitu. Ada juga yang jago mobile development, ketemu juga orang yang pinter machine learning-nya gitu. Dari situ saya apa ya, sering ini sering ngobrol-ngobrol gitu. Saat itu kalau saya itu biasanya di Discord. Jadi kan emang Bangkit itu kalau misalkan semua apa ya, semua informasi sama semua apa ya, interaksi antar peserta itu dilakuinnya itu di Discord. Jadi di Discord itu saya ketemu banyak orang-orang yang hebat lah. Jadi di situ saya banyak apa ya, banyak menerima knowledge gitu dari teman-teman baru yang saya kenal di Bangkit. Selain itu, selain dari apa ya, berjejaring atau koneksi-koneksi baru terhadap orang-orang yang apa ya, memiliki passion yang sama itu dengan saya juga dapat banyak ilmu dari apa ya, self-paced learning yang dikasih dari tim Bangkit gitu. Mungkin kalau misalkan mau belajar sendiri bakal apa ya, kalau misalkan secara personal gitu ikut langganan dari Decoding mungkin bakal habis banyak kali ya, karena kan bedanya kalau misalkan kita ikut program kayak ini tuh kita udah di apa ya, cara belajar itu udah terstruktur dan juga ada instruktur dan mentor yang ngebantuin kita waktu belajar di platform tersebut. Sedangkan kalau misalkan kita belajar mandiri, selain kita nggak nemu orang yang apa ya, yang sama-sama ngerjain ini gitu, jadi nggak bisa diskusi gitu, lebih apa ya, lebih sulit dalam apa ya, mengerjakan dari materi itu. Tapi kan kalau misalkan di Bangkit itu kita ketemu banyak orang yang punya tujuan yang sama gitu buat nyelesain kelas, ketemu juga orang-orang yang memang jago dan bisa apa ya, ngasih bantuan, ngasih masukan terkait submisi yang kita kerjain gitu di kelas-kelas yang Bangkit kasih. Selain itu juga mungkin yang lebih selain dari itu, tujuan utama saya kan emang dari awal tuh nyari apa ya, sertifikasi. Jadi untuk ngejar sertifikasi ini juga berdampak ke apa ya, pengerjaan kelas yang saya kerjain itu jadi lebih cepat karena emang buat dapetin sertifikasi itu ada busnya gitu. Jadi kalau misalkan buat buat yang mau ngejar sertifikasi itu apa ya, progres di Bangkitnya itu harus apa ya, harus bagus gitu. Jadi biar kelihatan niatnya gitu ngejar sertifikasi. Setelah itu kan selain itu juga ada ini ada pengalaman lain gitu, kayak misalkan pengalaman ngerjain hackathon, gimana caranya kita berempati terhadap masyarakat, kita menemukan masalah yang ada di masyarakat, dan dari masalah yang ada di masyarakat itu kita bisa ambil topiknya dan kita apa ya, kita brainstorming gitu sama tim hackathon buat buat kita rumusin gimana sih solusi dari permasalahan tersebut.
Dan dengan kemampuan yang kita dapat dari Bangkit ini, kita bekerja sama buat membangun sebuah aplikasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar itu. Selain daripada itu mungkin ada yang lebih memorable lagi, kebetulan saya itu kemarin memang saya nggak masuk ke top 50 maupun top 15 maupun top 50. Namun setelah graduate dari Bangkit, ada ada kenalan saya dari Bangkit itu yang ngajakin buat saya join ke timnya buat ikut inkubasi. Jadi mungkin teman-teman sini bakal mungkin ngelihat tadi yang uang yang cukup besar itu ya. Mungkin kayak dikasih 100 dibayarin sama Google sama Diksi gitu 140 juta buat ngelanjutin kerjaan yang sebelumnya udah kita bangun gitu. Gimana caranya aplikasi tersebut buat buat berhasil ada di masyarakat gitu, bisa dicoba oleh masyarakat luas. Kan kalau misalkan cuman sampai capstone tuh cuman prototipe aja gitu. Jadi yang penting ada hasilnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ikut inkubasi, teman-teman bisa ngerasain mungkin bukan simulasi lagi, kalau misalkan emang niat ngelanjutin bikin startup, itu adalah jadi batu loncatan yang cukup cukup berarti gitu dalam teman-teman ngebangun sebuah startup. Jadi kan kalau misalkan teman-teman pengen bikin startup sendiri itu kan mungkin butuh modal yang banyak, apa ya, bukan hanya modal gitu kan yang dipikirin, tapi banyak hal. Sedangkan kalau misalkan teman-teman ikut Bangkit ini dan teman-teman berhasil gitu, solusi yang permasalahan dan solusi yang teman-teman bangun bersama tim itu, kalau misalkan diterima sama Bangkit dan dimasukin ke masa inkubasi itu kan lumayan tuh jadi pengalaman yang sangat berharga gitu. Karena teman-teman nggak perlu memikirkan dari mana dapat modalnya gitu. Teman-teman tinggal eksekusi dan teman-teman tinggal eksplorasi gitu dari ide-ide teman-teman yang sebelumnya udah dibuat. Gimana caranya ide tersebut bisa survive di masyarakat gitu. Jadi mungkin ini lebih ini lebih sangat yang paling menarik dari Bangkit itu dibanding program MSIB yang lain. Ya menurut saya itu selain sertifikasi ya ini capstone dan masa inkubasi dari Bangkit ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya cita-cita punya bisnis sendiri bisa berkesempatan dari program Bangkit ini gitu buat merealisasikan gitu impian tersebut buat bisa punya bisnis sendiri, startup sendiri gitu. Mungkin selain dari itu saya juga mau sharing terkait gimana sih cara saya ngambil sertifikasi yang udah kesempatan sertifikasi dari Bangkit itu ya. Jadi saat itu setelah saya diberikan token buat ngambil sertifikasi, setelah lulus Bangkit itu saya langsung selang hanya beberapa minggu atau kurang lebih sebulan mungkin ya, saya langsung redeem tokennya dan nyiapin diri buat ngambil sertifikasi. Mungkin karena emang baru banget lulus, jadi saya nggak terlalu banyak persiapan karena emang materi yang saya pelajari di Bangkit itu masih sangat nempel gitu. Karena kan emang baru banget kan belajarnya, nggak mungkin tiba-tiba lupa gitu kan. Nah jadi dari situ saya langsung ambil selain menghindari refund yang bikin kita nunggu lagi saat itu karena memang ada refund. Jadi saya langsung ambil jadwal terdekat gitu yang mungkin bisa saya ambil saat itu. Nah di situ saya
ngambil saya lupa sih bulan apa tanggal berapa, tapi saat itu dengan persiapan yang sekitar seminggu itu saya ngambil sertifikasi tersebut dan ngerjainnya itu kan kalau misalkan sertifikat AAD itu teman-teman bakal dikasih sebuah modul project. Jadi di modul project itu ada to-do list yang harus dikerjain untuk menyelesaikan aplikasi yang sebelumnya udah dibuat sama tim sertifikasi AAD. Nah, di aplikasi tersebut belum selesai dan ada ada daftar bug, ada fitur apa yang harus dikerjakan atau diselesaikan, ada fitur apa yang harus ditambahkan gitu. Nah, dari modul project tersebut teman-teman itu harus nyelesain semuanya sih sebenarnya. Tapi di situ karena ada minimal kelulusan, jadi nggak dikerjain semuanya juga. Mungkin bisa aja lulus karena kan emang tergantung minimal dari apa ya dari hasil dari sertifikasinya tersebut. Kebetulan saya ngerjain semua tugasnya, cuman di bagian fitur terakhir masih ada bug. Jadi saat itu fitur tambahan yang harus ditambahin itu masih ada bug, jadi belum selesai sepenuhnya. Cuman saat itu saya dalam waktu 8 jam mungkin cukup apa ya cukup puas sih karena emang saya juga baru pertama kali gitu ngerjain sertifikasi yang apa ya ya yang cukup sulit sih menurut saya itu tuh karena emang standarnya kan standar global juga kan kalau Google tuh. Jadi saat itu saya ngerjainnya merasa apa ya puas banget itu setelahnya. Jadi setelah saya submit hasil project yang saya selesaikan itu, saya nunggu apa ya nunggu informasi selanjutnya buat exit interview. Jadi setelah ngerjain submisi tersebut, setelah ngerjain project dari sertifikasi itu lanjut ke exit interview, di mana di exit interview itu teman-teman bakal ditanya terkait project yang dikerjakan gitu. Jadi mungkin ditanyain kayak misalkan apa sih aplikasi yang dikerjain kemarin gitu kayak gitu. Nanti yang isinya itu kurang lebih pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal yang dikerjain gitu. Jadi buat ngevalidasi apakah teman-teman di sini ngerjain sendiri apa enggak gitu. Nah, jadi saya itu mungkin sekitar selang 3 hari itu saya baru ngambil lagi karena biar apa ya biar masih mungkin apa namanya sertifikasi yang bagian projectnya itu cukup apa ya cukup nguras energi gitu. Jadi saya butuh beberapa saat gitu buat apa recharge lagi gitu. Jadi baru saya ambil selang beberapa hari dan di exit interview itu saya bikin apa saya rekam videonya, saya kirim menggunakan platform yang disediakan oleh Google-nya gitu. Lalu setelah itu sekitar 2 minggu 2 atau 3 minggu gitu. Jadi ada email di mana saya keterima sertifikasi Google Associate Android Developer dan saya diminta untuk mengisi data diri untuk apa ya apa ya dipasang gitu di website yang menampilkan siapa aja Google Associate Android Developer di Google gitu. Mungkin sesi sharing session dari saya udah apa ya pengalaman yang saya sharing itu udah semuanya sih kalau dari yang program Bangkit pas saya dari peserta hingga jadi alumni. Mungkin teman-teman saya di sini teman-teman di sini ada pertanyaan terkait pengalaman saya yang sebelumnya saya share. Boleh langsung on mic aja ya, kalau enggak ditulis di chat sih nggak jadi masalah. Aku mau nanya Kang. Saya boleh.
Jadi kan sekarang tuh jadi external reviewer di Decoding Kang. Nah itu Mm-mm. dapatnya dari mana gitu infonya? Atau setelah program Bangkit ini ditawarin atau gimana Kang? Kalau saya sendiri jadi external reviewer itu sebenarnya di tengah-tengah program Bangkit. Jadi waktu itu saya sebenarnya kan sempat apa ya sempat ikut ILT-nya Mas ini apa apa namanya? Mas Sidik Mas Sidik bukan Mas Arifin dari yang di coding itu ya. Terus katanya kalau misalkan emang teman-teman di sini tertarik join external reviewer bisa ngajuin, ternyata itu sebenarnya itu nggak dibalas sih, saya kan sempat ngirim email gitu ke tim reviewer, cuman itu nggak dibalas. Ternyata setelah beberapa saat, seminggu atau 2 minggu gitu, ada email dari tim decoding, tim eksternal apa, tim reviewer-nya decoding buat, apa ya, invitation buat jadi external code reviewer di decoding gitu. Nah, kalau misalkan dari apa ya, dari mungkin dari asumsi saya ya, sebenarnya itu bukan dari Bangkit atau dari email yang saya kirim ke tim reviewer. Kebetulan saat itu saya kan emang apa ya, rajin gitu, rajin ikut program dari decoding gitu. Mungkin saya itu udah pertama kali ikut program decoding itu IDCAM 2019, 2019 atau 2020 gitu. Jadi setiap tahun saya ikut IDCAM dan program Bangkit lainnya. Cuman emang cuman sampai tahap pemula sih, jadi saya jarang dapat ke tahap lanjutan. Jadi cuman karena emang saya lagi seneng-senengnya aja gitu belajar, jadi saya terus-terusan ikut aja meskipun nggak lulus atau meskipun cuman tahap pemula gitu. Nah, tapi karena emang seneng aja jadi saya ikut aja terus, dan di tahun 2020 itu saya sempat daftar jadi fasilitator IDCAM, dan 2020 atau 2021 gitu. Kayaknya 2020 itu saya daftar jadi fasilitator tapi gagal. Tapi di 2021 saya daftar jadi fasilitator IDCAM, diterima, dan semenjak saya itu saya setiap tahun juga ikut daftar jadi fasilitator gitu. Jadi mungkin asumsi dari saya itu saya di apa ya, dipanggil gitu, di-invite sama tim di coding jadi external code reviewer itu karena emang saya rajin ikut program-programnya di coding gitu. Nah, jadi mungkin saat itu saya di-invite dan diundang buat daftar, dan setelah itu lulus kan di kayak administrasinya gitu kan. Habis itu saya di tes teknis, di situ saya disuruh simulasi nge-review project yang punya ini apa, studentnya di coding gitu. Nah, setelah itu saya dikasih informasi buat masuk lanjut ke tahap interview dan milih jadwal interview, dan diinterview oleh Kak Januar gitu dari Decoding. Setelah saya interview, kayak interview kerja biasa sih sebenarnya, kayak ditanya profil, terus pengalaman, dan ya kurang lebih sama kayak interview kerja gitu. Jadi setelah itu selang beberapa hari atau minggu itu saya diundang buat onboarding jadi sebagai external contributor baru gitu. Mungkin itulah cerita singkat saya gimana jadi external contributor gitu. Oke, oke. Keren, keren Kang. Makasih. Ya, sama. Ada lagi yang ingin bertanya, kawan-kawan? Mungkin. Oh, oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mungkin saya bertanya. Kalau untuk em, sertifikasi nanti kan kalau misalkan join nih jadi mobile development learning pad nih, terus mau ngambil AD, kira-kira
nanti buat interviewnya tuh, exit interviewnya tuh bahasa Inggris kah atau bahasa Indonesia ya? Kalau buat certified AAD itu mungkin di semuanya ya, semuanya itu full bahasa Inggris sih. Jadi kalau misalkan di CC ya, setahu saya itu soalnya bahasa Inggris semua, jawabannya bahasa Inggris semua. Kalau di ML juga sama, kalau dari yang saya pernah apa ya, pernah tahu dari teman gitu, dari teman yang certified CFD juga, jadi pakainya soalnya ya bahasa Inggris, projectnya bahasa Inggris, exit interview juga bahasa Inggris, sama di Google Google Associate Android Developer juga mulai dari modul dari prosedur pengerjaan pengerjaan projectnya juga, dan to do list di projectnya itu bahasa Inggris, dan juga di interview juga semua pertanyaan dan semua jawaban itu bakal ditanyain dan dijawab pakai bahasa Inggris gitu. Jadi full bahasa Inggris sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang emang masih ini bisa juga, kan di Bangkit tuh ada kelas bahasa Inggrisnya juga, silakan diikuti gitu buat mempersiapkan biar bisa ngomong lah pas exit interview gitu. Jadi buat di Bangkit sendiri udah lengkap gitu paketnya. Jadi udah ada soft skill, ada teknikal, ada kelas bahasa Inggrisnya juga. Jadi nanti kalau habis dari Bangkit bisa lah ngomong-ngomong dikit gitu pakai bahasa Inggris buat exit interview Mas. Jadi yang penting pas ikut Bangkitnya itu niat niat sama belajar dengan ini ya dengan dengan baik gitu. Nanti juga nanti setelah lulusnya bakal punya kemampuan buat menghadapi itu gitu, kayak sertifikasi dan lainnya kayak gitu sih. Oke, oke. Terima kasih Bang. Mungkin yang lainnya ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri ya sesi ini. Sebelumnya kita, ada nih. Oh, bukan nih. Oke, sebelumnya kita bisa on cam dulu ya untuk kawan-kawan untuk dokumentasi. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, oke, mungkin kalau nggak ada, mungkin ada closing statement dari Bang Aji ya. Mungkin kalau misalnya ada, silakan Kang. Kayaknya nggak ada sih kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Irfan atau dari Cahya. Oke, oke, mungkin dari saya aja ya. Oke, terima kasih kepada semua partisipan yang udah join di sesi sosialisasi hari ini. Saya harap yang ada di sini itu benar-benar interest ya untuk join di Bangkit dan ya ikut grow bersama-sama ya. Karena kan di Bangkit itu grow with Bangkit ya, atau grow with Google gitu. Jadi kita di sini akan belajar sama-sama mengenai menata karir bersama di Bangkit. Semoga yang di sini itu nantinya kalau misalnya ada yang ingin join di Bangkit itu kita bisa discuss ya, kayak misalkan tata cara pendaftarannya seperti apa, yang baiknya cara gimana, cara ngerjain tesnya dan segala macamnya, itu kita bisa diskusikan lagi bareng-bareng. Oke, mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Terima kasih yang sudah join. Mungkin selanjutnya kita akan sesi dokumentasi dulu ya. Kawan-kawan mungkin bisa on cam ya untuk sesi dokumentasi, silakan. Nanti sesi dokumentasi bakal dipandu oleh Kang Tony. Oke, Kang. Oke, langsung aja kali ya. Ayo teman-teman, boleh on cam yang memungkinkan untuk on cam. Oke, masih ada yang mau on cam lagi kah? Oke, kalau nggak ada, oke ada Ridaka di sini. Ada lagi kah? Oke, kalau nggak ada saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Oke, makasih teman-teman semua yang udah hadir. Oke, mungkin dari Bu Beta ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, terima kasih semuanya, Aci, Irfan, dan Cahaya. Semoga teman-teman yang join
hari ini bisa daftar. Mungkin tambahan ya, tadi sebenarnya Bangkit juga sudah nawarin ke Unsika untuk kerjasama dan masuk ke kampus MOU yang bersama Bangkit. Cuma tadi syaratnya harus ada 50 peserta. Sehingga berharap dari sosialisasi ini ada minimal 50 yang lolos gitu ya. Berarti kan harusnya yang daftar lebih dari itu. Oke, mungkin itu ya sosialisasi kita hari ini. Kita akhiri. Cukup sekian. Semoga tadi yang disampaikan oleh 3 orang pembicara tadi bisa memberikan gambaran tentang bagaimana dan kerennya program Bangkit. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Bang. Halo. Ini mau nanya nih tentang external code reviewer. Heeh. Ini tuh saya tuh dapat kayak undangan gitu, bukan sih kayak ini tuh apa ya? Dari Oh. decoding gitu. Hmm. Decoding itunya tuh gabung menjadi decoding elite. Oh iya. Nah, itu tuh undangannya bukan sih kalau mau jadi external reviewer? Kalau sekarang tuh di coding itu kan nama komunitasnya ya. Jadi kalau misalkan di coding tuh ada nama komunitasnya itu di coding elite. Nah, di coding elite itu ada 2 peran. Jadi satu namanya discussion squad ya. Discussion squad tuh yang suka tahu nggak sih kalau misalkan ngasih pertanyaan di forum diskusi tuh suka ada aja kan yang langsung jawab. Nah, itu tuh namanya discussion squad. Biasanya yang jawabnya discussion squad gitu. Nah, kalau misalkan satu lagi perannya itu sebagai external code reviewer. Jadi pas daftar itu bisa milih biasanya mau sebagai apa gitu, sama mau di learning pad apa. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi itu invitation buat jadi di coding elite dan nanti bisa milih gitu mau jadi apa gitu di situ. Oh, oke oke oke, paham paham. Oh, jadi ini dia bisa milih ya itunya. Paham Iya, paham. bisa. Udah ngecek-ngecek sih kemarin tuh apa nih? Siapa aja? Kalau di Unsika tuh ada 2 orang ya sama Teh Sarah ya? Iya, Sarah sama Bijan satu lagi. Oh, Ada Bang Bijan juga ya 3. ini. Oh iya sih Bang Iya, Bijan. eksternal juga. Oh, iya sih. Kira-kira kalau join di situ ini enggak sih Bang, kelatih nggak ya atau gimana gitu? Kelatih tuh gimana nih? Maksudnya kayak kita bakal kebiasa gitu ya buat lihat-lihat kode sama kayak kelatih sama komunikasi dan segala macamnya gitu. Atau Oh, gimana tuh? kalau itu sebenarnya ini ya, jadi kan namanya komunitas gitu. Komunitas itu kan eh peer to peer kan ya kalau komunitas tuh. Jadi ya dari internal ke eksternal tuh pasti ada kayak pertukaran informasi gitu kan. Nah, jadi di tiap bulan itu ada ini apa, ada monthly meet gitu. Jadi di tiap bulan tuh ada pertemuan buat bahas topik menarik gitu. Jadi kalau misalkan topik menarik itu biasanya yang bahasnya itu yang mau aja gitu sih sebenarnya. Cuman biasanya pasti ada aja sih di tiap bulannya. Kadang dari sebelumnya ada tuh yang external code reviewer yang kerja di Australia kalau nggak salah. Jadi tiap bulan tuh selalu ada aja nih tentang topik yang lagi hangat. Misalkan kalau di Android kan yang lagi hangat tuh misalkan nih HMM anggap aja gitu. Nah, itu ada aja yang bahas kalau, tapi nggak cuma Android itu. Biasanya di tiap bulannya itu ganti-gantian topiknya bahas apa aja nih gitu. Sama kalau buat komunikasi sih enaknya ya itu jadi lebih banyak koneksi kan. Terus kalau komunikasi bisa dimulai dari